Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sini kita bisa melanjutkan kembali membaca kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, yang mana di pagi hari ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu di halaman 59 kalau dicetakan yang ada di hadapan saya, yaitu berkaitan tentang masalah al-i'rabu at-takdiriyu, i'rab takdiri. Al-i'rabu at-takdiriyu, pembahasan tentang i'rab takdiri. Ibnu Syam mengatakan faslun, pasal. Tuqaddaru jami'ul harakati fi nahwi gulami wal fata wa yusamma tsani maksuran. Jami'ul harakat, semua harakat, yaitu semua harakat yang merupakan tanda i'rab, tuqaddaru, dilesapkan, ditakdirkan ataupun dilesapkan, fi nahwi, untuk kata-kata semisal atau dalam kata-kata semisal gulami wal fata. Ya, untuk kata gulami ini adalah isyarat untuk contoh. Ya, mudhaf ke ya mutakalim. Kemudian contoh al-fata adalah isyarat untuk isim maksur. Wa yusamma tsani, asani untuk contoh yang kedua yaitu al-fata, yusamma dinamakan maksuran isim maksur. Maka untuk mudhaf ke ya mutakalim, kemudian isim maksur, maka mereka menggunakan i'rab takdiri. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Pensyarah mengatakan, taqaddama, telah berlalu pembahasan anna alamatil i'rabi nau'ani. Bahwasanya tanda i'rab itu ada dua jenis. Yang pertama adalah alamatun zahiratun, tanda i'rab yang zahirah, yang nampak. Wahya al-aslu. Dan ini adalah hukum asalnya. Wa taqaddamat amsilatuha, dan telah berlalu contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah alamatun muqaddaratun, ya, tanda i'rab yang muqaddarah, yang dilesapkan atau yang disembunyikan kalau dalam bahasa bebasnya. Wa hadzal faslu ma'qudun li dzikriha. Maka pasal ini ma'qudun, dibuat li dzikriha, untuk membahasnya. Ya, maksudnya pasal ini dibuat untuk membahas poin yang kedua ini. Wal muradu bil i'rabi at-takdiriyyi, yang dimaksud dengan i'rab takdiri adalah annal alamatal i'rabiyata, sesungguhnya tanda-tanda i'rab, kat dhammati awil fathati, contohnya adalah harakat dhammah ataupun fathah, la tadharu alal harfil akhiri minal lafzi al-mu'rabi. Dia tidak nampak pada huruf terakhir dari lafaz-lafaz yang mu'rab. Jadi di sini yang dibahas adalah lafaz yang mu'rab, bukan lafaz yang mabni. Maka yang dimaksud dengan i'rab takdiri adalah tanda i'rab, dhamma, fathah ini tidak nampak pada huruf terakhir pada lafaz yang mu'rab, li sababin mimma ya'ti. Karena sebab-sebab berikut ini. Nah, untuk sebab-sebab yang akan datang penjelasannya. Di footnote nomor 1, pensyarah menambahkan penjelasan tentang beda i'rab takdiri dengan i'rab mahalli. Di footnote pensyarah menambahkan penjelasan tentang perbedaan i'rab takdiri dan juga i'rab mahalli. Ya, mahalli. Al-i'rabu at-takdiriyu ghairul i'rabi al-mahalli. Yang namanya i'rab takdiri itu berbeda ataupun bukan i'rab mahalli. Fatakdiriyu, adapun i'rab takdiri, yakunu fil asma'i al-mu'rabati awil af'ali. Untuk i'rab takdiri maka dia berlaku pada isim mu'rab atau fi'il mu'rab. Jadi berlaku pada isim mu'rab ataupun fi'il. Wa huwa 'alal harfil akhiri faqat. Dan dia
untuk huruf terakhir saja. Amal i'rabu al-mahalliyu, adapun i'rab mahalli, fahuwa fil asma'il mabniyati, maka dia kita terapkan pada isim mabni. Wal jumali ya dibaca al jumali ya karena dia ataf ke kata al asma. Wal jumalil lati laha mahallun minal i'rabi. Dan kita terapkan pada jumlah yang memiliki kedudukan di dalam i'rab. Wa huwa 'alal kalimati al mabniyati kulliha. Dan dia yaitu i'rab mahalli itu diterapkan pada semua kata yang mabni. Fa'idha qulta, maka apabila engkau katakan hadza kitabun, ini adalah sebuah kitab, maka za pada hadza ya pada hadza hanya ini harfu tanbih, kemudian isim isyarahnya adalah yang za. Nah, ataupun kalau mau kita permudah ya jadikan saja satu kesatuan hadza. Fadza ataupun hadza ismu isyaratin, dia adalah isim isyarah mabniun ala sukuni, mabni atas sukun, fi mahalli raf'in mubtada'un, mahalnya rafa berkedudukan sebagai mubtada. Apa makna fi mahalli raf'in? Wa makna fi mahalli raf'in, makna fi mahalli raf'in adalah annana, sesungguhnya kita lawadha'na kalimatan mu'rabatan makana ismil isyarati. Seandainya kita letakkan satu kalimat mu'rab maka nasmil isyarah ya, di tempat isim isyarah ya, isim isyarahnya kita ganti, kemudian isim isyarahnya kita ganti dengan isim mu'rab, lakanat marfu'atan, maka isim tersebut nanti akan marfu'. Wa hakadha law qulta, demikian pula apabila engkau katakan ra'aitu tiflan yabki, ya, saya melihat seorang anak kecil yang menangis. Fajumlatu yabki, maka kalimat yabki fi mahallin nasbin sifatun. I'rabnya adalah fi mahal nasab sebagai na'at ataupun sifat. Fa innaka law qulta ra'aitu tiflan baqiyan lakanat sifatul mufradatu mansubatan. Karena kalau seandainya engkau ganti kata yabkinya, kita ganti dengan isim mu'rab yang lain, misalkan kita ganti dengan kata baki, ya bakian, kalimatnya menjadi ra'aitu tiflan bakian, saya melihat seorang anak laki-laki, ya seorang anak kecil yang menangis, maka lakanatis sifah al-mufradah, maka naat yang mufrad tersebut, yaitu kata bakian tadi, mansubatan akan menjadi mansub. Al-jumlatu fi mahallin nasbin, sehingga kata yabki tadi, jumlah yabki tadi mahalnya adalah nasab. Ya, ala kulli hal di sini untuk i'rab mahal, ya, i'rab mahalli ini adalah kita terapkan pada yang pertama adalah isim mabni yang menduduki kedudukan mu'rab. Ya, contohnya tadi isim mabni, contohnya isim isyarah menduduki kedudukan yang harusnya rafa, isim mabni atau isim mausul, isim dhamir, kemudian tadi isim isyarah menduduki kedudukan mubtada. Maka nanti kita gunakan i'rab mahal. Kemudian yang kedua adalah ya jumlah ataupun siful jumlah. Ya, jadi jumlah ataupun siful jumlah yang menduduki kedudukan mu'rab. Contohnya jumlah sebagai khobar, jumlah sebagai na'at, jar majrur sebagai khobar misalkan. Maka ketika ada jumlah ataupun siful jumlah dia menduduki kedudukan mu'rab, maka kita pun gunakan i'rab mahalli. Adapun untuk i'rab takdiri, takdiri maka dia pembahasannya adalah melesapkan tanda i'rab yang berupa harokat. Dhammahnya dilesapkan, fathahnya dilesapkan, kasrahnya dilesapkan. Maka bedakan antara i'rab takdiri dengan i'rab mahalli. Kembali ke atas,
Walladzi yuqaddaru fihi al-i'rabu khamsatu anwa'in. Dan alladzi, poin-poin yang yuqaddaru fihi al-i'rabu, dilesapkan padanya al-i'rab, tanda i'rab, khamsatu anwa'in, ada 4 jenis. Yang tanda i'rab itu dilesapkan itu ada 4 jenis. Ada 4. Ada 5 jenis. Yang pertama adalah pada al-ismu al-mudhafu li ya'il mutakallimi. Pada isim yang mudhaf ke ya' mutakallim. Fa tuqaddaru fihi harakatul i'rabi jami'uha. Maka harakat i'rab semuanya tuqaddar, itu dilesapkan. La li kaunil harfil akhiri minhu la yaqbalu al harakata li dzatihi. Dilesapkannya bukan karena huruf terakhir darinya itu tidak bisa menerima harokat. Dilesapkannya harokatnya di sini bukan karena huruf terakhir tidak bisa menerima harokat, bal li ajli mattasala bihi. Akan tetapi karena sesuatu yang bersambung dengannya. Bahasa mudahnya, tapi karena adanya ya mutakallim yang jadi mudhaf ilaihnya. Bahwa al-ya'u yaitu ya mutakallim. Maka pada isim yang mudhaf ke ya mutakallim, maka mudhafnya ini dia kita gunakan i'rab takdiri bukan karena huruf terakhirnya tidak bisa menerima harokat, tapi gara-gara ya mutakallimnya. Famisalur raf'i, maka contoh untuk yang kasus rafa dalam kalimat kitabi jadidun. Nah, kitabku baru. Maka pada kitabi di sini kata kitabnya di sini adalah dia merupakan ya mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dia merupakan mubtada marfu dan tanda marfu'nya adalah dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Ya karena di sini harusnya memang dhammah. Cuman karena setelahnya itu adalah ya mutakallim, dan di sini ada berlaku penyesuaian harokat kata dengan huruf mat setelahnya, dan ya mutakallim ini adalah huruf mat. Di antara huruf mat ada 3, alif, waw, ya. Dan dia cocok dengan ya mutakallim itu adalah sebelumnya kasroh, maka akhirnya dimenangkanlah kasroh, dhammahnya dilesapkan, kemudian ba-nya jadi kasroh. Wa nasbu, contoh wa misalun nasbi, dan contoh untuk kasus yang nasab, hafiztu kitabi, saya jaga kitab saya, minat doyai, supaya tidak rusak. Maka pada kitabi di sini dia yang maf'ul bih mansub, tanda nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah. Kemudian contoh kasus yang jarri wal jarri, naqaltu min kitabi, saya nukil dari kitab saya. Maka kata kitabi di sini dia adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah. Yang nanti akan dibahas kenapa tidak kita katakan untuk kata min kitabi contohnya, kita katakan tandanya dengan kasroh dohiroh, tapi kita katakan kasroh tetap kasroh muqaddarah. Kenapa demikian? Ya, maka sebagian ulama mengatakan ya, ini kasrohnya adalah bukan kasroh asli. Ya, kasrohnya bukan kasroh asli. Ini kasroh gara-gara menyesuaikan antara harokat suatu huruf dengan pasangan huruf mat setelahnya. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan ya persimpel sajalah, wong di situ sudah kelihatan kasrohnya, ya sudah, kenapa tidak kita katakan dia majrur dengan tanda kasroh. Maka ada 2 pendapat dalam hal ini yang nanti kalau tidak salah akan disinggung oleh pensyarah. Bercara melanjutkan penjelasannya, fakitabi, maka kata kitabi dalam contoh kalimat yang pertama, yaitu kitabi jadidun, mubtadaun, dia berkedudukan sebagai mubtada, marfu'un, dia marfu' bidhammatin muqaddaratin, dengan tanda dhammah muqaddarah, ala
ma qabla ya'il mutakallimi. Pada huruf yang terletak sebelum ya mutakallim. Itu huruf ba. Ya, kitabi pada huruf ba-nya. Mana amin duhuriha, faktor yang menghalangi untuk nampaknya dhammah tersebut adalah istighalul mahalli bi harakatil munasibati. Adalah istighalul mahal, ya sibuknya tempat. Dengan harokat yang sesuai. Ya. Kita direbutan. Ini kata kitab, ini harusnya marfu dengan akhiran dhammah karena dia isim mufrad. Tapi mempertimbangkan setelahnya ada ya sukun yang merupakan ya mutakalim dan dia adalah huruf mat. Dan ya sukun atau ya mutakalim ini cocoknya harokat sebelumnya adalah kasrah. Maka kemudian ada istighwal, ada sibuk. Ini yang mau dipertahankan yang mana? Maka kemudian dipertahankan adalah yang kasrah tadi. Maka dhammahnya dilesapkan, kemudian diganti dengan kasrah. Wahwa mudhafun. Nah, jadi juga sebagai mudhaf. Wal ya'u adapun yakni yaitu ya mutakalimnya di sini adalah mudhafun ilaih, berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Wa fil misal lisani adapun kata kitabi pada contoh kalimat yang kedua yaitu hafiztu kitabi minat dhaya'i, maka kata kitabi di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih mansub bi fathatin muqaddaratin dengan tanda fathah muqaddarah dan seterusnya. Nah, i'rabnya sama kayak model penjelasan di atasnya. Mansubun bi fathatin muqaddaratin mana'a min duhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasibati. Sama kalimatnya. Makanya di sini diringkas oleh pensyarah ya ila akhirih dan seterusnya lah. Wa fi tsalithi adapun untuk kata kitabi pada contoh kalimat yang ketiga yaitu naqaltu min kitabi, kata kitabinya di sini dia majrurun bi kasratin muqaddaratin. Dia majrur dengan tanda kasrah muqaddarah. Ila akhirih dan seterusnya. I'rabnya sama kayak i'rab kata kitabi di contoh sebelumnya. Di mana amin zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasibati. Ya, silakan teruskan sendiri. Nah, kita lihat penjelasan tambahan dari pensyarah di footnote nomor 1 untuk yang mudhaf ke ya mutakallim ketika majrur. Nah, contohnya tadi min kitabi. Nah, min kitabi. Kenapa tidak kita katakan kata kitabi di sini? Kita katakan dia majrur dengan tanda kasrah dhahirah. Wong jelas-jelas di situ huruf ba pada kata kitabi itu kasrah. Kenapa kita harus katakan kasrohnya muqaddarah? Maka pensyarah di footnote nomor 1 menyampaikan tambahan penjelasan. Aw yuqalu atau dikatakan. Nah, sebagian ulama mengatakan untuk mudhaf ke ya mutakalim ketika majrur. Beliau mengatakan mengi'rabnya dengan majrurun bil kasrati dhahirati. Dia majrur dengan tanda kasrah dhahirah karena memang kelihatan kasrahnya. Wa yara ba'duhum dan ba'duhum sebagian mereka yaitu sebagian ulama yara berpendapat anna hada bahwasanya ini aisaru minat takdiri. Lebih mudah daripada kita gunakan i'rab takdiri. Madama anal kasrata maujudatun selama kasrahnya di situ maujudah ada, kelihatan jelas di situ. Wal awwalu fihi tardul babi ala tariqatin wahidatin. Adapun model i'rab yang pertama yaitu ketika mudhaf ke ya mutakalim ini kita i'rab dengan i'rab takdiri. Maka di dalamnya ada kasus tardul bab ala tariqah wahidah. Ya, menyampaikan satu bab ala tariqah wahidah dengan metode yang sama. Ini sudah digebiah uyah. Nah, dipukul rata. Daripada ada sesuatu yang dikecualikan. Daripada ada sesuatu yang dikecualikan, ya sudahlah dipukul rata semuanya saja. Baik ketika ya mudhaf ke ya mutakalim ini rafa, nasab ataupun jar, semuanya berlakukan i'rab takdiri. Adapun untuk model Adapun untuk pilihan i'rab yang kedua dengan kita katakan sepanjang kasrohnya kelihatan ya sudah kita i'rab dengan kasroh dhahirah. Nah, maka ini seolah-olah ada
Ya, satu poin yang berbeda daripada poin yang lain. Dan untuk poin yang berbeda, kita harus ingat-ingat. Ya, kita harus ingat. Maka ada plus minus kalau kita timbang-timbang antara dua model i'rab ini. Kalau model i'rab yang pertama dengan memukul rata untuk mudhof ke ya mutakalim baik ketika rofa, nasab dan jar semuanya terapkan i'rab takdiri, maka ini kita nggak perlu pusing-pusing untuk mengingat-ingat yang berbeda karena nggak ada pengecualian. Karena nggak ada pengecualian. Tapi ada faktor yang mungkin perlu menjadi pertimbangan kita ketika dia majrur, wong kasrohnya kelihatan. Kenapa harus kita katakan muqaddarah? Adapun untuk model i'rab yang kedua, dengan kita katakan ketika rofa dan nasab terapkan i'rab takdiri, namun ketika majrur, selama kasrohnya kelihatan, ya sudah kita katakan tanda jarnya adalah dengan kasroh. Maka ini jauh lebih sesuai dengan realita, sesuai dengan kasat mata. Namun untuk model yang kedua ini kita harus lebih ekstra untuk mengingat-ingat karena ada sesuatu yang dikecualikan. Maka ada plus minus. Maka ini ada kelonggaran mau mengi'rab dengan bagaimana dengan plus minus yang tadi kita sampaikan. Maka itu adalah poin yang pertama untuk penerapan i'rab takdiri, yaitu pada mudhof ke ya mutakallim. Poin yang kedua, yang kedua adalah pada al-maksuru isim maksur. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, isim maksur itu adalah isim yang diakhiri oleh alifun lazimatun, alif lazimah. Dinamakan alif lazimah karena alifnya di situ merupakan bangunan asli dari kata tersebut. Nah, ini berbeda dengan alif zaidah. Kalau alif zaidah yang terdapat pada suatu kata, maka alifnya di sini bukan alif asli dari bangunan kata tersebut. Contohnya adalah alif ta'nis maksurah. Ya, alif ta'nis maksurah misalkan pada kata kubro, misalkan pada kata kubro. Kata kubro diakhiri oleh alif. Namun alifnya di sini, alifnya adalah alif zaidah, alif tambahan. Yaitu alif ta'nis maksurah. Yang fungsi dari alif ta'nis maksurah adalah membuat ta'nis, membuat mu'annasnya suatu kata. Karena kata kubro ini, dia bentuk mudzakarnya adalah akbar. Ya, akbaru, ya, akbar ini bentuk mudzakarnya, sedangkan kubro ini bentuk mu'annasnya. Dan di sini ditambahkan alif ta'nis maksurah karena li'ifadati ta'nis, untuk menunjukkan ya ini jenis yang mu'annas, sedangkan yang mudzakarnya adalah akbar. Maka dinamakan alif lazimah. Ya, lazimah artinya adalah senantiasa menyertai. Ya, karena alifnya di sini adalah alif asli dari bangunan kata tersebut, bukan alif zaidah. Maka isim maksur wahwa dia adalah kullus min mu'rabin, setiap isim mu'rab akhiruhu yang akhirnya alifun lazimatun, yang akhirnya adalah alif lazimah. Wa tuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rabi. Dan jami' harakatil i'rab, semua harakat i'rab tuqaddar fihi, dilesapkan pada isim maksur. Li'anna akhirahu alifun. Karena akhirannya adalah alif. Yaitu alif lazimah tadi. Wal alifu la taqbalu al harakata lidzatiha. Dan alif ini dia tidak bisa menerima harokat lidzatiha, ya pada asalnya. Ya, dirinya sendiri dia tidak bisa menerima harokat. Ya, karena alif adalah tanda panjang, dia adalah huruf mat. Ya, kalau alif ini diharokati malah tidak jadi panjang. Maka alif tidak boleh menerima harokat. Famisalur raf'i, maka contoh untuk yang rafa dalam kalimat ridol walidaini sa'adatun lil waladi. Keriduan kedua orang tua merupakan kebahagiaan bagi seorang anak. Ya, yang pertama dibaca walidaini. Ya, walid itu artinya orang tua. Kalau walad anak, ya, bedakan. Ya, walid. Ya, walid arti asalnya adalah bapak. Kalau walidah ibu.
Kemudian ada walidani atau walidaini, artinya bapak dan ibu, yaitu kedua orang tua. Kalau walad, anaknya. Ridhol walidaini, ridho dua orang tua, sa'adatun lil waladi, merupakan kebahagiaan bagi seorang anak. Maka dalam contoh kalimat ini, kata ridho, dia berkedudukan sebagai mubtada'un, mubtada marfu'un marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah yang terletak pada huruf alif. Dhammah yang dilesapkan yang terletak pada huruf alif. Ya, alifnya seharusnya ada dhammahnya, cuman karena alif ini tidak bisa menerima harokat, maka dhammahnya dilesapkan. Mana amin duhuriha, faktor yang menghalangi ataupun mencegah dari nampaknya dhammah tersebut adalah at-ta'adzuru, adanya udzur. Yang mana udzur di sini maksudnya adalah ketidakmungkinan alif untuk menerima harokat. Kemustahilan alif untuk menerima harokat. Dia nggak bisa menerima harokat. Maka itu jadi udzur. Famisalun nasbi, maka contoh untuk yang nasab dalam kalimat la tattabi'il hawa. La, janganlah tattabi, engkau ikuti al-hawa, hawa nafsu. Fal hawa, maka kata al-hawa di sini maf'ulun bihi mansubun, berkedudukan sebagai maf'ul bih, i'rabnya mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi. Tanda nasabnya adalah dengan fathah muqaddarah yang terletak pada huruf alif. Mana amin duhuriha at-ta'adzuru, faktor yang menghalangi ataupun mencegah dari nampaknya fathah tersebut adalah at-ta'adzuru, adanya udzur. Tadi sekali lagi udzurnya adalah ketidakmungkinan alif untuk menerima harokat. Wa misalul jari, contoh untuk yang jar dalam kalimat al-himyatu, ya himyah, diet. Al-himyatu diet, nafi'atun, bermanfaat, lil mardo, untuk orang yang sakit. Al-himyah diet, bermanfaat untuk orang yang sakit. Fal mardo, maka kata al-mardo di sini ismun majrurun bil lami. Dia merupakan isim majrur karena adanya huruf jar lam. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alifi. Dan tanda jarnya adalah dengan kasrah muqaddarah yang terletak pada huruf alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, faktor yang menghalangi ataupun mencegah dari nampaknya kasrah tersebut adalah karena ada udzur, yaitu ketidakmungkinan alif untuk menerima harokat apapun itu, dhammah, fathah ataupun kasrah. Ya, maka pada isim maksur ketika rafa, nasab ataupun jar semuanya dengan tanda takdiri, dengan alamat takdiri, yaitu dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah dan kasrah muqaddarah. Asalif yang ketiga adalah Ibnu Hisham mengatakan ini tanda i'rab takdiri pada isim manqus. Pada isim manqus untuk rafa dia dengan tanda dhammah muqaddarah, kemudian untuk jar juga dengan tanda kasrah muqaddarah, sedangkan untuk nasab dia dengan tanda fathah dhahirah. Maka berlaku tanda i'rab takdiri pada i'rab rafa dan jar. Ibnu Hisham mengatakan wad-dhammatu wal kasratu fi nahwi al-qadi. Nah, dhammah dan kasrah itu dilesapkan untuk kata-kata semisal al-qadi. Wa yusamma, dan kata semisal al-qadi ini yusamma dinamakan manquson, isim manqus. Hadza naw'u tsalitsu, maka ini adalah jenis yang ketiga, mimma yu'rabu bil harakatil muqaddarati, dari kata-kata yang kita i'rab dengan harokat muqaddarah. Wa huwa al-manqusu, yaitu isim manqus. Wa huwa, dan isim manqus adalah ismun mu'rabun, sebuah isim mu'rab, akhiruhu ya'un lazimatun ghairu musaddadatin. Yang akhirnya adalah ya lazimah. Ya lazimah adalah ya bangunan asli dari kata tersebut, bukan ya zaidah. Karena ada ya zaidah, contohnya adalah ya nisbah. Misalkan Islamiyun, ya Arabiyun, maka ya-nya di situ adalah ya zaidah, lebih tepatnya adalah ya nisbah. Nah, fungsinya adalah untuk nisbah. Nah, maka ya-nya di sini bukan ya zaidah, tapi ya lazimah, ya asli dari bangunan kata tersebut. Ghair musaddadah, yang tidak ditasdid. Ya-nya tidak ditasdid. Qablaha kasratun, dan sebelum ya-nya ini harokatnya kasrah. Contohnya adalah al-qadhi. Maka pada al-qadhi ya-nya adalah ya asli, kemudian sebelumnya adalah harokatnya kasrah, yaitu pada huruf dotnya.
Kemudian as-sa'i, begitu pula ad-dani, begitu pula. Fahada yuqaddaru alaihi min alamatil i'rabi ad-dhammatu wal kasratu lisikoli. Maka hada isim ini, yaitu isim manqus, yuqaddaru alaihi min alamatil i'rabi ad-dhammah wal kasrah. Dilesapkan tanda i'rabnya, yaitu dhammah dan kasrah, lisikoli, karena adanya sikol, karena adanya beratnya pengucapan atau susahnya pengucapan oleh orang Arab. Nahwu contohnya dalam kalimat as-sa'i lil khairi kafa'ilihi. Orang yang berusaha untuk berbuat baik adalah sebagaimana orang yang telah menyelesaikan perbuatan kebaikannya. Ya, orang yang dia berusaha untuk berbuat baik, tapi tidak diberikan kesempatan ataupun mungkin belum selesai sempurna perbuatan baiknya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan memang untuk tidak selesai, maka dari sisi pahala itu sama pahalanya dengan orang yang telah menyelesaikan perbuatan baiknya. Maka contohnya adalah orang yang berusaha untuk berhaji dan umroh. Dia berusaha keras untuk mampu haji dan umroh. Namun karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah takdirkan lain. Dia tidak bisa berhaji dan berumroh. Maka sepanjang dia niatnya adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul tulus ingin berhaji dan berumroh, dan dia melakukan usaha, tapi qadarullah, Allah tidak kehendaki usaha itu untuk berhasil, maka dari sisi pahala ini kafa'ilih, bagaimana orang yang telah melakukan haji dan umroh. Maka untuk kata as-sa'i di sini, yang jadi poin perhatian kita, dia adalah mubtada'un, berkedudukan sebagai mubtada, marfu'un, dia marfu' bidhammatin muqaddaratin, dengan tanda dhammah muqaddarah. Alal ya'i, yang mana dhammahnya ini terletak pada huruf ya. Mana amin duhuriha asikolu, faktor yang menghalangi dari nampaknya dhammah tersebut adalah asikol, beratnya pengucapan. Ya, karena as-sa'i aslinya adalah as-sa'iyu. Hanya saja orang Arab ini berat untuk mengucapkan as-sa'iyu sehingga diperingan, dhammahnya dilesapkan. Wa nahwu, contoh yang lain adalah semisal dalam kalimat alal baghi taduru ad-dawairu. Maka kata al-baghi di sini dia merupakan isim majrur. Tanda majrurnya adalah dengan kasrah muqaddarah. Yang mana kasrah muqaddarahnya ini terletak pada huruf ya, mana amin duhuriha asikolu, faktor yang menghalangi untuk nampaknya kasrah tersebut adalah asikolu, beratnya pengucapan. Karena aslinya adalah alal baghi. Cuma di sini orang Arab sikol, berat mengucapkannya, maka diringankan sehingga yaknya kasrohnya di sini dilesapkan. Maka ringkasnya untuk isim manqus, bagaimana yang kita pelajari, dia rafa dengan tanda dhammah muqaddarah, nasab dengan tanda fathah dhahirah, dan jar dengan tanda kasrah muqaddarah. Ya, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih membahas tentang i'rab takdiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.